Seorang yang tidak terlalu paham sepak bola pun pasti akan mengerti sebuah klub jika ingin berkembang, jika ingin memenuhi targetnya, harus mencari komponen yang sesuai. Misalnya, jika klub itu menginginkan trofi Liga Champions, maka yang harus dicari klub itu adalah pemain-pemain yang bisa mengantarkannya ke sana. Bukan hanya pemain, tapi pemilihan pelatih juga semestinya paling tidak memiliki kurikulum vitae yang meyakinkan untuk mencapainya. Logika sederhananya seperti itu. Namun, PSG, klub super duper raksasa dari Prancis, berbeda. Klub yang memiliki bertriliun-triliun uang di saldonya itu justru berpikir lain. Memang betul, PSG kini sedang tidak mengalami kesulitan yang berarti. Liga domestik sudah mereka amankan. Kylian Mbappe sudah mereka peluk erat-erat. Lionel Messi masih tersenyum-senyum saja di Parc des Princes. Uang juga berlimpah, tapi yang tidak mereka punya logika sederhana tadi. PSG belum lama ini memecat Mauricio Pochettino dari jabatan pelatih. Sosok pelatih yang memberi PSG 3 gelar domestik, Ligue 1, Coupe de France, dan Trophée des Champions. Poch juga turut membawa PSG ke 16 besar Liga Champions. Les Parisiens memecat pelatih yang pernah membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions itu dan menggantinya dengan Christophe Galtier. Sebentar, ada yang kenal Galtier? Singkatnya, Galtier adalah mantan pelatih yang membawa Lille juara Ligue 1, yang secara otomatis membawa mereka ke fase grup Liga Champions. Sebelum melatih Lille, Christophe Galtier membawa Saint-Étienne juara Piala Liga Prancis. Selebihnya, ya nggak ada. Ketika bermain di Liga Champions pun, Galtier hanya bisa membuat Lille jadi pecundang di fase grup. Hanya bisa meraih 1 poin saja dengan 5 kali kekalahan dan 1 hasil imbang. Setelah tidak di Lille, sebelum melatih PSG, Galtier melatih Nice. Dan kamu tahu, Nice mengakhiri Ligue 1 musim 2021-2022 di posisi berapa? Yaps, benar sekali, posisi kelima alias tidak masuk zona Liga Champions. Tapi bisa lolos ke Liga Konferensi Eropa atau kita menyebutnya kompetisi kasta ketiga di Eropa. Barangkali dengan menunjuk Galtier, PSG mungkin sudah tidak mendambakan Liga Champions lagi. Les Parisiens dalam hal ini, Nasser Al-Khelaifi, bisa jadi hanya butuh yang penting PSG bisa juara di kompetisi Eropa. Tak peduli pada kasta berapapun, itu saja. Namun melihat alasan dibalik pemecatan Pochettino, PSG sebenarnya masih mengincar Liga Champions. Karena Poch dipecat juga karena gagal di Liga Champions. Meskipun PSG sendiri melalui Nasser Al-Khelaifi menegaskan bahwa mereka akan bersikap pragmatis ke depan. Hari ini kita harus realistis. Nasir juga mengatakan bahwa ia akan mulai menghilangkan kebiasaan membeli pemain dan pelatih mahal. Ia selain realistis juga pelan-pelan mengurangi kilauan di PSG. Nggak mau bling-bling lagi katanya. Oke, kita pegang omongan itu. Namun, pada titik tertentu Nasir sepertinya tidak ingat bahwa untuk menjadi juara, termasuk Liga Champions, nggak ada kaitannya dengan skuad yang mewah atau tidak. Lihat bagaimana Bayern Munchen bisa mengalahkan PSG pada Liga Champions 2020. Dengan kata lain, justru ketika skuadnya mewah tapi masih tetap gagal, bisa jadi PSG memang klub yang problematik. Tapi tak apalah, penunjukan Galtier juga masih membuat PSG untung. Apalagi gaji pelatih berkebangsaan Prancis itu ditaksir lebih murah dari Pochettino, yaitu 330.000 euro per bulan. Sedangkan Poch dulu digaji sekitar 1,1 juta euro per bulan. Sejak penunjukannya sebagai pelatih anyar PSG, Christophe Galtier akan mendukung proyek klub. Les Parisiens yang menginginkan tidak ingin bermewah-mewah akan ia turuti. Bahkan Galtier berani mengatakan tidak akan kompromi pada pemain yang menentangnya. Inilah yang membedakan Galtier dengan Pochettino. Dulu Pochettino melakukan pendekatan dengan penuh ketelitian, tapi ia tidak tegas.
ia lemah dalam mempertahankan otoritasnya sebagai pelatih. Unai Emery yang dulu melatih PSG juga sama. Emery harus berjuang keras untuk menavigasi perbedaan di ruang ganti. Pertanyaannya, apakah Galtier bisa konsisten dengan omongannya sendiri? Apakah pelatih berpaspor Prancis itu nanti tidak akan uring-uringan ketika melihat betapa panasnya ruang ganti Les Parisiens? Saya sudah siap jika saya menerima pekerjaan ini dan tanggung jawab ini. Itu karena saya mampu melakukannya. Galtier mendasari keyakinannya itu karena ia merasa pengalamannya di Saint-Étienne dan Lille sudah cukup. PSG sendiri juga sudah yakin kemampuannya dalam mengontrol skuad dua klub Prancis itu menjadi modal penting dalam mengatasi skuad PSG. Tapi tunggu dulu. Memangnya PSG, Saint-Étienne dan Lille adalah klub yang sama? Tentu saja tidak, saudara-saudara. PSG adalah PSG. Dengan skuad mewahnya, itulah yang bisa jadi akan merepotkan Galtier. Apalagi ada 3 pemain yang memiliki ego tinggi dan merasa dirinya hebat dan terkenal. Galtier mesti sanggup mengendalikan ego Lionel Messi, Neymar, dan tentu saja Kylian Mbappe. Sebelumnya, marwah seorang Pochettino bisa luntur karena mengganti sosok Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sekarang apa Galtier sanggup menghadapi pemain dengan ego semacam itu? Baiklah, Galtier pernah menangani pemain elit saat melatih Pierre-Emerick Aubameyang dan Dimitri Payet ketika berada di Saint-Étienne. Tapi itu tahun-tahun lalu, sudah kelewat sangat jauh. Kini Galtier menghadapi sosok pemain elit dengan level yang berbeda. Bukan hanya level permainannya yang berbeda, tapi level egonya juga. Oh ya, Galtier juga harus menghadapi Kylian Mbappe terutama. Karena pemain itu punya gembok yang bisa mengerangkeng tangan dan kaki Galtier. Bukan tidak mungkin aura Galtier akan kalah dari Kylian Mbappe. Apalagi Mbappe selain menjadi pemain, ia juga menjadi Thanos yang siap melenyapkan siapa saja di PSG. Selain berkelindan dengan proyek dan paradigma baru dari Nasser Al-Khelaifi, penunjukan Galtier juga sebenarnya tak lepas dari nepotisme. Galtier dan direktur sepak bola baru PSG, Luis Campos, adalah konco kental. Hubungan keduanya terjalin baik ketika di Lille. Campos melihat Galtier sebagai sosok pelatih bernilai tinggi. Konon keduanya telah menjalin pembicaraan. Galtier telah memiliki visi dan pendekatan yang akan membuat PSG bermain lebih disiplin. Ia biasa menggunakan formasi 4-4-2. Namun Campos tampaknya menginginkan PSG bermain dengan 3 bek. Kendati begitu, lantaran hubungan keduanya yang mesra, Galtier disebut-sebut bakal fleksibel mengenai taktiknya nanti. Ia menerima saran Campos itu, meskipun belum bisa diprediksi mana sistem dan formasi yang akan dipakai Galtier nanti. Akan tetapi yang pasti Galtier akan tetap berkomitmen dengan gaya permainannya yang intens. Ia mungkin akan beradaptasi dengan sistem baru, namun Galtier akan tetap fokus dengan pola permainannya yang mengandalkan serangan balik. Mengingat Galtier memiliki reputasi meningkatkan tim yang berkinerja buruk. Oleh sebab itu, Galtier dipandang oleh Nasser Al-Khelaifi dan Luis Campos cocok untuk melatih Paris Saint-Germain. Akhirul kalam, semoga bisa lolos ke Conference League dan juara PSG.